Wah, ternyata hari ini sudah hari Minggu ya. Iya. Waktunya untuk apa, Kak? Untuk beribadah. Kita sudah lagi hari ini di rumah, adik-adik semuanya masih semangat kan? Pasti masih sehat juga kan? Iya. Nah, untuk itu yuk kita mau persiapkan hati untuk ibadah. Hari ini kita temanya mau jadi berkat dengan cara kita berkata jujur. Siapa di sini yang selalu jujur? Angkat tangannya. Wah, semuanya hebat. Nah, adik-adik, sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu ya. Siapa yang sudah siap berdoa? Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau sebentar Tuhan, kami mau beribadah. Berikan kami roh yang tertib, roh yang taat, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu, sehingga kami bisa lakukan, sehingga kami bisa jadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu, haleluya, amin. Amin. Yes. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ucapin ayat hafalan dulu yuk. Gimana Kak ayat hafalannya? Lukas 10 ayat 27C. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Udah bisa belum adik-adik? Kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Lukas 10 ayat 27C. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yeay! Sekarang adik-adik sudah bisa ayat hafalan, tapi kita mau ucapin kata kunci sama-sama ya buat minggu ini. Kata kuncinya adalah saya mau jadi berkat buat orang lain. Sekarang kita ulangin sekali lagi, tapi kata sayanya diganti nama adik-adik ya. Bisa? Oke, kita ulangin ya. 1, 2, 3. Kata saya mau jadi berkat buat orang lain. Oke, tadi adik-adik udah ucapin ayat hafalan sama kata kunci, hebat banget. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Yuk bangkit berdiri, siap-siap dulu. Giga Warrior, Let's go! Yuk, yang udah siap puji Tuhan, kita mau nyanyi Yunus di perut ikan. Kalau adik-adik yang belum bisa, nanti latihan ya. Baca liriknya dan ikutin gerakannya. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan,
manis. Kita lipat tangan, duduk yang tertib. Hari ini Kak Tasya dan Kak Rahel mau ceritain tentang satu orang nabi yang dulu dekat sama Tuhan. Terus dia juga suka memuji Tuhan, dia orang yang baik. Namanya siapa, Kak? Nabi Yunus. Nabi Yunus. Adik-adik tahu nggak? Jadi dulu bangsa Israel itu benci banget sama bangsa Niniwe. Karena apa? Karena bangsa Niniwe itu suka gangguin bangsa Israel. Dia suka merampok, mengambil hartanya orang Israel, suka membuat kerusuhan. Jadi orang Israel gak suka banget sama bangsa Niniwe karena mereka jahat-jahat orangnya. Tapi suatu hari Tuhan berkata kepada Nabi Yunus. Ternyata firman Tuhan yang datang ke Nabi Yunus adalah Nabi Yunus harus pergi ke bangsa Niniwe untuk kasih tahu kalau mereka sudah berdosa dan bangsa Niniwe akan dijatuhi hukuman sama Tuhan. Tuhan mau bangsa Niniwe bertobat, tapi Nabi Yunus mau nggak ya pergi ke Niniwe? Ternyata enggak, adik-adik. Nabi Yunus berbohong. Dia malah pergi ke Tarsis. Nah, ternyata adik-adik dia nggak mau taat sama Tuhan. Kalau ada adik-adik yang bilang, "Ya Ma, aku mau lakukan itu," tapi dia malah nggak lakuin, artinya itu apakah? Berbohong. Nah, adik-adik, karena Yunus tidak taat sama Tuhan, akhirnya Tuhan mendatangkan badai yang besar banget. Jadi kapalnya kan gede banget ya, kapalnya bisa terombang-ambing. Serem banget. Tapi karena gede banget ombak sama badainya, akhirnya Tuhan mengizinkan dia buat dibuang ke laut. Akhirnya dia dibuang ke laut, dimakan sama ikan yang besar. Serem gak sih adik-adik? Karena dia gak taat sama Tuhan, karena dia gak jujur sama Tuhan, dia dimakan sama ikan. Ini serem banget. Adik-adik mau tahu nggak dia di dalam perut ikan itu ngapain? Nabi Yunus di dalam perut ikan, dia diem, duduk, karena di dalam gelap sekali. Terus bau amis ikan karena dalam perut ikan kan. Nah, dia akhirnya di situ menyadari kalau dia berdosa sama Tuhan, dia sudah berbohong. Dia akhirnya berdoa, minta ampun, bertobat sama Tuhan. Dia bilang sama Tuhan, "Janji Tuhan, aku akan kembali ke Niniwe untuk memberitakan firman Tuhan." Nah, adik-adik, sama seperti Yunus, kalau kita melakukan kesalahan, kita berbohong, kita bisa bertobat, kita bisa minta ampun sama Tuhan, sama orang yang kita bohongi, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. Sama seperti Yunus. Jadi adik-adik harus sungguh-sungguh saat berbuat salah, harus meminta ampun sama Tuhan. Nah, karena Tuhan mendengarkan pertobatannya Nabi Yunus akhirnya 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. dimuntahkan oleh ikannya ke pantai. Sesudah itu dia langsung berlari menuju kota Niniwe untuk memberitakan tentang firman Tuhan. Habis itu gimana, Kak? Iya, jadi Yunus sudah bertobat. Tadi dia bohong ke Tuhan, sekarang dia mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Akhirnya dia pergi, dia memberitakan Injil. Wah, ternyata bangsa Niniwe itu tidak sejahat itu. Mereka setelah mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan, mereka mau bertobat, mereka mau berdoa, berpuasa kepada Tuhan. Mereka jadi gak jahat lagi, teman-teman. Wah, hebat banget ya.
Nabi Yunus mau bertobat walaupun dia pernah berbuat salah, tapi Tuhan ampuni. Akhirnya dia jadi keren banget. Dia bisa pergi ke tempat orang yang dia gak suka, ke tempat musuhnya. Ternyata musuhnya gak jahat-jahat sama dia, malah baik. Mereka mau berubah, mau menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Sama adik-adik, kalau adik-adik mau berubah, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan. Nanti Tuhan bantu sehingga adik-adik gak akan berbuat dosa lagi. Adik-adik gak bohong lagi sama mama, sama papa. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau seperti Nabi Yunus? Ketika sudah berbohong, mau bertobat dan minta ampun. Ketika kita jujur, Tuhan juga senang. Apapun resikonya, kita harus berkata jujur. Nah, siapa yang mau? Kita mau berdoa ya. Kita mau, sebelum kita berdoa, kita mau lipat tangan. Kita mau nyanyikan satu buah lagu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau seperti Nabi Yunus yang berkata jujur walaupun dia takut. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk selalu menjadi berkat lewat kejujuran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menerima hati yang jujur. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Nah, kita mau dengar kesaksian dari satu teman kita, namanya Benaya. Yuk kita dengerin. Halo teman-teman, aku Benaya. Hari ini aku pengen kesaksian. Aku juga seperti Yunus, kadang-kadang suka gak taat, suka berbohong. Nah, contoh ceritanya waktu itu aku di kamar main game sendiri. Terus semuanya pada di bawah. Terus mama nanya, dia ngapain di atas? Aku malah bilang lagi ngerjain tugas, padahal bermain game. Nah, tetapi di situ minta maaf sama mama. Aku mengaku kalau aku nggak ngerjain tugas, nggak ngerjain PR, cuma malah main game di kamar. Aku berdoa juga minta maaf sama Tuhan. Adik-adik di rumah jangan lupa saat teduh ya. Untuk renungan hariannya bisa lihat di sini.